Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Putra Rahman Ibrahim dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PRRI atau yang bisa kita kenal sebagai Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. PRRI dalam buku sejarah digolongkan sebagai pemberontakan. Namun, menurut para ahli atau ahli sejarawan, PRRI tidak digolongkan ke dalam pemberontakan. Hal ini didukung oleh satu pendapat, yaitu penyelesaian masalah PRRI beda dengan pemberontakan yang lain. Next, masuk 4 poin penting yang akan saya bahas pada hari ini terhadap peristiwa PRRI. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya peristiwa PRRI tersebut. Latar belakang terjadinya peristiwa PRRI tersebut disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Yang kedua, keinginan untuk menghilangkan pengaruh PKI di dalam kabinet. Dan yang ketiga, keinginan untuk menghapuskan sistem atau kebijakan sentralisasi. Lanjut, yang nomor 2, proses terjadinya peristiwa PRRI. Benih kekecewaan yang menjadi dasar pembentukan PRRI telah terjadi satu dekade sebelum peristiwa ini terjadi. Tepatnya saat pemerintahan Kabinet Hatta yang merilis kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi. Kebijakan yang biasa atau disebut sebagai kebijakan RERA ini ditunjukkan untuk menyederhanakan Tentara Republik Indonesia yang awalnya yaitu 350.000 disederhanakan menjadi 160.000 sampai 57.000 tentara reguler saja. Salah satunya adalah Komando Divisi yang ada di Sumatera, yaitu Divisi 9 Banteng yang beroperasi di wilayah Sumatera Tengah. Divisi ini banyak dikirim ke luar daerah dan hanya menyisakan 1 batalion yang dipimpin oleh Mayor Ahmad Hussein. Pasca pemilu 1955 yang menjadikan PKI sebagai pemenang pemilu pada posisi keempat menyebabkan kekhawatiran terhadap menguatnya pengaruh yang semakin berkembang. Pada bulan November 1956 diadakan reuni Divisi Banteng yang bertujuan untuk membicarakan soal pembangunan daerah, kemudian nasib bekas tentara Divisi Banteng. Dalam reuni ini juga membuat tuntutan yang tertera dalam Piagam Banteng, serta saat ini juga dibentuk Dewan Banteng. Pada 21 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslam Mulyoharjo. Hal ini dilakukan mungkin karena gubernur tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pada masa pemerintahan Ahmad Hussein, Sumatera Tengah mengadakan perdagangan sendiri ke luar negeri untuk melakukan pembangunan. Pada awal tahun 1958, menyusul tidak dipenuhinya tuntutan Divisi Banteng oleh pemerintah, maka diadakan pertemuan di Sungai Dareh. Dalam hal ini, kemarahan Dewan Banteng dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dapat diredam oleh sejumlah tokoh, antara lain yang pertama yaitu Muhammad Natsir, yang kedua Syafruddin Parwiranegara, yang ketiga yaitu Burhanuddin Harahap. 1 bulan setelah pertemuan di Sungai Dareh, Divisi Banteng mengeluarkan ultimatum pada pemerintahan pusat, yaitu yang pertama, pembubaran Kabinet Juanda dalam waktu 5x24 jam. Yang kedua, tuntutan pemberian wewenang kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional yang bebas dari unsur PKI. Yang ketiga, pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional atau sebagai presiden simbol persatuan yang tidak terlibat dalam urusan pemerintahan. Pemerintah pusat merespon keras ultimatum yang dikeluarkan oleh Divisi Banteng tersebut. Letnan Kolonel Ahmad Hussein juga merespon dengan membentuk PRRI pada tanggal 15 Februari 1958. Pihak PRRI menolak tunduk pada pemerintah Juanda dan mengumumkan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri baru. Pemberontakan PRRI ini bertujuan sebagai gerakan untuk mengoreksi pemerintahan Soekarno. Untuk menumpas PRRI yang dianggap sebagai gerakan separatis, pemerintah pusat kemudian mengirim angkatan perang atau disebut sebagai operasi militer dengan membentuk satuan tempur yang berasal dari 3 kesatuan yang diberi nama sebagai Sandi dan dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani.
Pasukan APRI pertama kali mendarat di Sumatera Tengah pada tanggal 17 April 1958 melalui jalur laut. Pasukan ini masuk dari Pantai Padang 9 km dari utara pusat kota pada pukul 6 pagi. 6 jam kemudian, kota Padang berhasil diduduki tanpa ada perlawanan dari pihak PRRI. Yang ketiga, penyelesaian masalah peristiwa PRRI tersebut. Penyelesaian masalahnya saat menyerahnya Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 23 Juni 1961 dan APRI disuruh tunduk kepada RI. Yang keempat, dampak dari peristiwa PRRI. Dampak dari peristiwa PRRI sangat besar bagi Sumatera, terutama Sumatera Barat ini. Yang pertama yaitu meninggalkan bekas luka bagi masyarakat Sumatera Barat. Yang kedua, banyak dari mereka yang merantau demi terhindar dari intimidasi dan membuka berbagai usaha di luar. Hal ini dikarenakan mereka dituding atau dicap sebagai PRRI yang memiliki status sebagai warga Minang. Yang ketiga, dengan dampak dari nomor 2 tadi dapat menyebabkan orang yang berasal dari Minang mengubah identitas diri mereka sendiri untuk menghindari intimidasi tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.